Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliriawan dari kelas MN21J. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan pada sesi ke-10 mengenai pengendalian risiko. Nah, pertama saya akan menjelaskan pengertian pengendalian risiko. Jadi, pengendalian risiko ini adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengelola atau mengurangi dampak potensial dan risiko. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan implementasi strategi untuk meminimalkan risiko. Lalu langkah-langkahnya itu yaitu mencakup pemantauan, mitigasi, dan respon terhadap risiko yang dapat timbul dalam suatu organisasi atau proyek. Di sini juga ada jenis-jenis pengendalian risiko. Nah, yang pertama itu yaitu penghindaran atau avoidance, yaitu menjatuhkan atau menghindari kegiatan atau situasi yang dapat menimbulkan suatu risiko. Nah, yang kedua yaitu pemindahan atau transfer, mengalihkan risiko ke pihak ketiga seperti melalui asuransi atau kontrak. Yang ketiga yaitu reduksi atau reduction, yaitu mengurangi kemungkinan atau dampak risiko dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian. Nah, yang keempat yaitu terima atau acceptance, yaitu menyadari risiko dan menerima dampaknya tanpa tindakan pengendalian lebih lanjut. Yang kelima yaitu pencegahan atau prevention, yaitu melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya risiko atau mengurangi kemungkinan kejadian yang merugikan. Nah, yang keenam yaitu mitigasi atau mitigation, yaitu mengurangi dampak negatif risiko atau melunakannya konsekuensinya. Jadi mengurangi konsekuensi. Nah, yang terakhir yaitu deteksi atau detection, yaitu menerapkan sistem dan proses untuk mendeteksi risiko yang mungkin muncul untuk mengatasi sebelum menjadi masalah serius. Di sini juga ada fungsi dari pengendalian risiko. Nah, yang pertama yaitu identifikasi risiko, yaitu membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan organisasi atau proyek. Yang kedua yaitu menilai tingkat dampak dan memungkinkan terjadinya risiko untuk menentukan tingkat risiko secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif dari risiko yang diidentifikasi. Yang keempat yaitu melibatkan strategi seperti asuransi dan alokasi penganggaran untuk mengelola dampak keuangan dari risiko tersebut. Yang kelima yaitu pengendalian berkelanjutan untuk memantau risiko secara terus-menerus dan mengimplementasikan perubahan dalam respon terhadap perubahan kondisi untuk lingkungan bisnis tersebut. Nah, yang keenam yaitu mengalihkan sebagian atau seluruh risiko ke pihak ketiga seperti melalui polis, asuransi, atau kontrak. Yang ketujuh yaitu memberikan informasi yang lebih baik kepada pemangku kepentingan untuk membuat kepentingan keputusan yang informasional dan terinformasi. Nah, yang terakhir yaitu memastikan bahwa organisasi tersebut atau si proyeknya itu beroperasi secara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, teman-teman di sini juga ada kelebihan dan kekurangan ya atau kelemahan dari pengendalian risiko. Nah, kelebihannya itu ada 3. Yang pertama yaitu melalui pengelolaan risiko, organisasi dapat melindungi investasinya dari potensi kerugian yang dapat terjadi. Nah, itu termasuk ke dalam keamanan investasi. Nah, yang kedua yaitu peningkatan keputusan, yaitu memberikan pemangku kepentingan informasi yang lebih baik untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Nah, yang terakhir yaitu stabilitas keuangan. Nah, dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko, organisasi dapat mencapai stabilitas keuangan yang lebih baik dan mengurangi ketidakpastian. Lanjut, kelemahannya yaitu biaya. Jadi, implementasi pengendalian risiko dapat memerlukan investasi finansial
dan sumber daya yang signifikan. Yang kedua yaitu keterlambatan keputusan. Proses pengendalian risiko yang berlebihan atau terlalu rumit dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu kehilangan peluang. Kalau misalnya terlalu fokus pada pengendalian risiko, dapat mengakibatkan organisasi kehilangan peluang yang mungkin muncul dari risiko tersebut. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan dari materi yang saya jelaskan. Jadi kesimpulan dari materi sesi 10 itu pengendalian risiko ini adalah suatu pendekatan yang krusial untuk mengelola ketidakpastian dalam organisasi atau proyek. Meskipun memiliki kelebihan seperti melindungi investasi dan meningkatkan keputusan, pengendalian risiko juga memiliki kelemahan seperti biaya yang tinggi dan keterlambatan keputusan. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mengelola risiko dan memanfaatkan peluang, serta menyadari bahwa pengendalian risiko bukanlah solusi sempurna untuk menghilangkan semua risiko. Dengan pemahaman yang baik, organisasi dapat memanfaatkan pengendalian risiko sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di materi sesi ke-10. Lebih lanjutnya saya akan lanjutkan di sesi berikutnya.